Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas A2, program studi Diploma 3 Keperawatan Semarang, dengan kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Agama Secara Moral, Akhlak Mulia dalam Kehidupan. Dengan anggota, saya Halimah Haftur. Saya Andreas Ramadhani. Saya Jihan Syifa Syaukiah. Saya Duro Istifahiyah. Berikut penjelasan dari kami. Saya akan membacakan apa itu makna dari agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi atau a itu tidak dan gama itu kacau, sehingga keseluruhan arti dari agama sendiri itu tidak kacau. Agama juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Kemudian ada dari Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya, yang di dalamnya itu ada sesuatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab. Selain itu, beliau juga mengatakan agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan diyakini serta dipatuhi. Kemudian ada 3 persamaan yang telah diteliti lebih dalam tentang apa itu makna dari agama. Yang pertama, kebutuhan manusia yang paling esensial. Kedua, adanya kesadaran di luar diri manusia yang tidak dapat dijangkau olehnya. Kemudian yang ketiga, adanya kesabaran dalam diri manusia bahwa ada sesuatu yang dapat membimbing, mengasihi, dan mengarahkan di luar jangkauan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bab tentang karakteristik dan kesempurnaan ajaran Islam. Pada poin pertama yaitu kesempurnaan ajaran Islam. Islam merupakan agama yang syamil mutakamil atau menyeluruh dan sempurna. Maksud dari kata menyeluruh yaitu bahwa ajaran agama Islam memuat tentang seluruh zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Selain itu, ajaran agama Islam dikatakan sempurna karena meliputi seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan sesama manusia atau horizontal dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau vertikal. Kesempurnaan agama Islam mencakup 3 aspek, yaitu aspek kesempurnaan waktu, aspek kesempurnaan pedoman hidup, dan juga aspek kesempurnaan tempat. Pada poin kedua yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik tiap agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap Alkitab. Tentunya Islam juga memiliki karakteristik tersendiri dan yang berbeda dengan agama lainnya. Karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang, seperti bidang agama muamalah atau kemanusiaan, yang di dalamnya mencakup masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, serta agama Islam sebagai sebuah ilmu disiplin. Dari berbagai mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis, dapat dilihat bahwa ajaran agama Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal. Ya, ada aspek ajaran agama. Menurut Islam ada 3 aspek, yaitu aspek akidah, syariah, dan nizam. Nizam itu serupa dengan sistem. Yang pertama ada akidah. Akidah itu sesuatu yang dianut manusia dan dipercayai baik berwujud agama maupun lainnya. Kemudian ada aspek syariah. Syariah itu berbagai peraturan yang diciptakan oleh Allah atau yang diciptakan segala pokok-pokok ajaran yang di dalamnya berhubungan dengan Tuhan, dengan saudara sesama muslim, saudara sesama manusia, dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan. Kemudian selanjutnya ada aspek akhlak. Akhlak itu suatu gejala kejiwaan yang telah meresap dalam jiwa yang muncul berbagai perbuatan dengan mudah tanpa mempergunakan pertimbangan dahulu. Akhlak itu terbagi menjadi 2, ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. 5. Komitmen yang harus dipegang dalam prinsip tauhid.
Yang pertama ada komitmen penuh terhadap Tuhan dan menjalani perintahnya. Kedua, menolak pedoman hidup yang bukan berasal dari Tuhan. Ketiga, punya visi yang jelas dengan manusia agar terjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhannya dan dengan lingkungan. Yang keempat, bersikap progresif, selalu menekan penilaian kualitas hidup, adat istiadat, tradisi, dan budaya lainnya. Yang kelima, harus punya tujuan hidup yang jelas, semua aktivitas hanya untuk Allah semata. Kemudian ada contoh prinsip yang dipergunakan pada akhlak. Yang pertama ada akhlak terpuji, yaitu akhlak yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada keseimbangan antara berakhlak kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Yang ketiga, dalam melaksanakan konsep berakhlak harus bersamaan dengan pelaksanaan akidah dan syariah. Yang keempat, berakhlak dilakukan semata-mata hanya untuk Allah. Yang terakhir, berakhlak dilakukan menurut rasionya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran agama. Sumber-sumber ajaran agama adalah sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan kehidupan. Sumber-sumber pokok ajaran agama Islam diantaranya yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama Islam dan pedoman hidup kaum muslimin. Maksud dari pedoman utama ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 105. Al-Quran bukan hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan tentang hubungan manusia terhadap sesama manusia dengan juga alam. Pengertian Al-Quran secara etimologi antara lain yaitu kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya bacaan. Yang kedua, kata Al-Quran merupakan kata sifat dari al-qar'u yang bermakna al-jam'u yang artinya kumpulan. Dua yaitu hadis. Hadis merupakan berita yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah atau ucapan. Yang kedua, hadis fi'iliyah atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara. Menurut para ulama usul fikih, ijma terdiri dari 2 jenis, yaitu ijma al-sukuti adalah jenis ijma pada saat para ulama atau para ahli ijtihad mengambil keputusan untuk tetap diam, tetapi diamnya para ulama atau para ahli ijtihad karena sudah setuju dengan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli. Ijma al-sari adalah jenis ijma yang dimana para ulama dan ahli ijtihad masing-masingnya menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang secara terjadi, baik itu disampaikan dengan lisan atau secara tertulis. Pendapat yang disampaikan ini berupa setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh para ulama. Yang keempat yaitu qiyas. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari akar kata ka'asa yakisu qiyasan yang berarti pengukuran, sedangkan menurut istilah qiyas adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum dengan suatu hal yang memiliki nas hukum. Kemudian dilihat berdasarkan kesamaan ilat yang diperhatikan sesuai dengan syara. Qiyas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu qiyas ilat, qiyas dalalah, dan qiyas sabah. Poin 5, cara mempelajari ilmu agama. Sebagian dari kita mungkin telah memiliki keinginan dan semangat untuk mempelajari ilmu agama. Namun bisa jadi kita kebingungan selama kita bisa memulai untuk belajar ilmu agama.
Apabila seorang tidak memahami tentang hal ini, maka bisa jadi dia telah menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan metode penting dalam menuntut ilmu yang telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu menuntut ilmu secara bertahap dan dimulai yang paling dasar. Pemisalan ini hanyalah untuk pendekatan saja. Ini adalah suatu permisalan yang sesuai dengan ilmu ketika kita merasa bahwa diri kita dapat memberikan manfaat bagi orang lain dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Contohnya, kita dapati di antara penuntut ilmu yang terkadang menjelaskan beberapa kalimat, akan tetapi hati kita tidak pernah merasa puas. Padahal dia adalah seorang penuntut ilmu. Hal ini karena ketika dia menjelaskan, penjelasan tersebut bukan merupakan hasil pemahaman yang kokoh dan mantap. Kita perhatikan di dalam penjelasannya terdapat sedikit kebingungan karena tidak adanya pemahaman. Dia tidak mampu menjelaskan dengan penjelasan yang jelas dan sempurna. Karena dia tidaklah kokoh pemahamannya dalam masalah tersebut. Demikianlah penuntut ilmu atau seorang yang alim. Dia memahami dengan baik sebanyak 90 dari 100 masalah, dan 10 sisanya dia tidak pahami dengan jelas. Maka kita dapati bahwa hal itu akan menyebabkan kerancuan bagi dirinya. Dia tidak mampu untuk menjelaskan hal-hal yang rancu tersebut. Jika ilmunya kokoh dan mantap yang didapatkan dengan belajar sedikit demi sedikit, maka ilmu itu akan menancap di dalam hati. Setelah itu barulah memungkinkan baginya untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.